Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Andika Sumahadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengendalian hayati penyakit busuk pangkal batang cabai menggunakan Trichoderma spp dan cendawan endofit berdasarkan hasil penelitian jurnal nasional dan internasional. Mari kita mulai pembahasannya. Latar belakang. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Namun, produktivitas cabai sering mengalami penurunan akibat serangan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Phytophthora capsici. Patogen ini dapat menyerang berbagai bagian tanaman seperti akar, batang, daun, hingga buah. Akibatnya, tanaman menjadi layu, membusuk, dan akhirnya mati. Selama ini, pengendalian banyak dilakukan menggunakan fungisida kimia. Akan tetapi, menggunakan fungisida secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi patogen serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan, yaitu melalui pengendalian hayati. Konsep pengendalian hayati. Pengendalian hayati merupakan metode pengendalian penyakit tanaman dengan memanfaatkan organisme hidup untuk menekan perkembangan patogen secara alami. Pada penelitian ini, terdapat dua kelompok mikroorganisme yang digunakan, yaitu Trichoderma spp dan cendawan endofit. Trichoderma spp merupakan cendawan antagonis yang hidup di sekitar perakaran tanaman, sedangkan cendawan endofit hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan gejala penyakit. Phytophthora capsici. Phytophthora capsici merupakan patogen tular tanah yang menjadi penyebab utama penyakit busuk pangkal batang pada cabai. Patogen ini berkembang sangat baik pada kondisi tanah yang lembab dan memiliki drainase buruk. Serangan terjadi pada fase pembibitan maupun fase pertumbuhan vegetatif. Jika tidak dikendalikan, penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan hasil yang sangat tinggi, bahkan kematian seluruh tanaman. Trichoderma spp sebagai agen hayati. Trichoderma spp merupakan salah satu agen hayati yang paling banyak digunakan dalam pengendalian penyakit tanaman. Selain mampu menghambat pertumbuhan patogen, Trichoderma juga dapat meningkatkan penyerapan unsur hara, merangsang pertumbuhan akar, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Pada penelitian ini digunakan 4 spesies, yaitu Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma anthophyridae, dan Trichoderma hamatum. Mekanisme kerja Trichoderma. Trichoderma bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama adalah kompetisi, yaitu bersaing dengan patogen dalam mendapatkan nutrisi dan ruang tumbuh. Kedua adalah antibiosis, yaitu menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan patogen. Ketiga adalah mikroparasitisme, yaitu kemampuan Trichoderma menyerang dan menghancurkan hifa patogen secara langsung. Dan yang terakhir adalah induksi ketahanan sistematik, yaitu merangsang sistem pertahanan tanaman agar lebih tahan terhadap penyakit. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan 4 galur lokal Trichoderma. Pengujian dilakukan secara in vitro menggunakan metode kultur ganda untuk melihat kemampuan penghambatan terhadap Phytophthora capsici. Selain itu, dilakukan juga pengujian secara in vivo pada bibit cabai manzano untuk mengetahui pengaruh agen hayati terhadap perkecambahan benih dan kejadian penyakit. Hasil penghambatan patogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh isolat Trichoderma mampu menghambat pertumbuhan Phytophthora capsici. Isolat yang memberikan hasil terbaik adalah Trichoderma harzianum dengan tingkat penghambatan mencapai 42,86%. Sedangkan Trichoderma hamatum berada pada urutan kedua dengan daya hambat sebesar 37,62%. Hal ini menunjukkan bahwa Trichoderma harzianum memiliki kemampuan antagonis yang paling tinggi terhadap patogen.
Pengaruh terhadap perkecambahan benih. Selain menghambat patogen, trichoderma juga berpengaruh positif terhadap perkembangan benih. Perlakuan menggunakan Trichoderma harzianum menghasilkan daya kecambah sebesar 88%. Sebaliknya, benih yang hanya dinokulasi patogen memiliki daya kecambah sekitar 23%. Hasil ini menunjukkan bahwa agen hayati mampu melindungi benih sejak fase awal pertumbuhan. Pengaruh terhadap kejadian penyakit. Pada pengujian di persemaian, penggunaan Trichoderma mampu menurunkan kejadian penyakit hingga sekitar 90% dibandingkan perlakuan patogen tanpa agen hayati. Tanaman yang diberikan perlakuan Trichoderma harzianum menunjukkan tingkat kematian yang paling rendah dan perkembangan gejala penyakit yang paling lambat. Cendawan endofit sebagai agen hayati. Selain Trichoderma, penelitian juga mengkaji pemanfaatan cendawan endofit sebagai agen hayati. Cendawan endofit hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menyebabkan penyakit. Keunggulan utama cendawan endofit adalah kemampuannya menghasilkan metabolit yang dapat menghambat patogen serta memberikan perlindungan dari dalam jaringan tanaman. Hasil penelitian jurnal nasional menunjukkan bahwa 8 isolat cendawan endofit mampu menghambat pertumbuhan Phytophthora capsici secara in vitro. Daya hambat yang dihasilkan berkisar antara 32,9 hingga 56,9%. Beberapa isolat dari genus Penicillium menunjukkan mekanisme antibiosis yang kuat melalui produksi senyawa antimikroba. Kemampuan kolonisasi. Keberhasilan cendawan endofit sangat dipengaruhi oleh kemampuan kolonisasinya di dalam jaringan tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa cendawan endofit mampu mengkolonisasi akar maupun batang tanaman cabai. Kolonisasi yang baik memungkinkan agen hayati memberikan perlindungan yang lebih lama dan berkelanjutan terhadap serangan patogen. Perbandingan Trichoderma dan cendawan endofit. Jika dibandingkan, Trichoderma bekerja terutama di daerah perakaran melalui kompetisi dan mikroparasitisme, sedangkan cendawan endofit bekerja dari dalam jaringan tanaman melalui antibiosis dan peningkatan ketahanan tanaman. Kedua agen hayati ini memiliki kelebihan masing-masing dan berpotensi digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit. Pengembangan agen hayati. Untuk meningkatkan pemanfaatan agen hayati, diperlukan beberapa langkah pengembangan. Pertama, melakukan seleksi isolat unggul yang memiliki kemampuan antagonis tinggi. Kedua, melakukan produksi massal dan formulasi produk yang mudah diaplikasikan. Ketiga, melakukan pengujian lapangan pada berbagai kondisi lingkungan. Dan terakhir, mengintegrasikan penggunaan agen hayati dengan teknik budidaya yang baik seperti sanitasi lahan, rotasi tanaman, dan pengelolaan drainase. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Trichoderma spp dan cendawan endofit memiliki potensi besar sebagai agen pengendalian hayati penyakit busuk pangkal batang cabai yang disebabkan oleh Phytophthora capsici. Trichoderma harzianum merupakan isolat terbaik karena mampu menghambat pertumbuhan patogen, meningkatkan perkecambahan benih, dan menurunkan kejadian penyakit. Sementara itu, cendawan endofit memberikan perlindungan tambahan melalui kolonisasi jaringan tanaman dan produksi metabolisme antimikroba. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian hayati penyakit busuk pangkal batang cabai menggunakan Trichoderma spp dan cendawan endofit. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.